11 mesti tidur, ya. Bangun jam berapa bangun? Setengah 4 udah bangun, ya. Mesti sholat jamaah, mesti makan sarapan, mesti piket. Jadi kegiatan dari jam ke jam itu diatur ketat, tidak boleh melanggar. Kalau melanggar diiqab, disidang. Yang itu dilakukan setiap hari, ya. Ngantuk-ngantuk habis subuh tuh mesti kita hafalan setoran, giliran setoran. Capek nggak capek harus setoran. Maka liburan merupakan berita yang sangat besar, berita yang sangat membahagiakan. Hore! Akhirnya liburan datang. Senang kan? Tetapi dimaknai merdeka dari semua kegiatan, kembali ke habitat awal. Diriset ulang. Apa itu? Kalau biasanya tidurnya setengah 11, ada yang nyuruh, ada yang ngawasin. Sekarang bebas. Sehingga begadang, suka-suka. Nggak lagi tidur, terserah mau tidur jam berapa. Yang tadinya meski bangun setengah 4, sekarang nggak ada lagi yang bangunin di rumah. Pengennya nggak ada yang ganggu tidur. Sehingga sampai bangunnya pukul 7 lewat salat subuhnya. Ya kan? Nggak ada lagi yang menyuruh dia untuk murajaah, untuk setoran. Sehingga selama libur 10 hari, jangankan baca Quran, nengok Quran aja ogah. Ada nggak yang begitu? Kalau begitu dia versi merdeka liburan. Ngapain? Ya susah-susah nih nahan nih keinginannya nih. Yang paling dirindukan di rumah itu apa? HP. Ketahuan. Pengen main HP, pengen main game, pengen Facebookan, pengen TikTokan, ya kan? Nah, apalagi Instagraman, cepeki, itu, ya. Pengen begitu tuh foto-foto, itu yang dirindukannya pulang. Ada lagi pengennya itu pulang ketemu sama teman-teman main. Teman-teman SD-nya, teman-teman SMP-nya gitu. Itu namanya versi merdeka deh. Pokoknya kalau sudah pulang bebas, oi. Gitu, ya. Sehingga dia balik dari liburan rugi balik ke pondoknya. Kenapa? Hafalannya kurang dan merasa sangat berat balik ke pondok itu. Kenapa? Kayak orang mau balik ke penjara. Pondok ini kayak penjara, diawasin terus. Kalau salah diiqab, ya harus begini, harus begitu. Banyak banget sih aturan. Pengennya nggak ada yang atur, gitu. Bebas aja. Nah, ini salah paham terhadap pondok, maka dia nggak berhasil mondok. Bertahun-tahun mondok yang begini nggak ada hasil. Nggak bakal ada bekas. Kenapa? Karena dia mondok ngerasa disiksa. Bukan ngerasa dibina untuk bisa terbentuk. Bukan. Tapi merasa tersiksa. Makanya dia pengen nggak mondok tuh. Pas ketemu anak MTS, pergi pagi, pulang siang. Anak SMP tuh, ya, Ustaz sering lewat di sebelah sana tuh ada anak SMP. Jam 2 udah pulang. Jalan rame-rame sama temannya sambil jalan main HP. Ya, canda-candaan gitu. Nyampe di rumah jam 3. Habis itu main bola, futsal kemana-mana. Bisa jalan main sepeda, bebas. Kemudian nonton apa, kemana silakan banyak. Ya, maka dia merasa di pondok itu rugi. Pengen begitu, pengen bebas. Berarti begini nih, kalau kita begitu pikiran kita mau libur itu, pulang nanti balik tuh bakal merengek, pengen nggak mondok lagi. Kenapa? Rugi mondok rasanya. Kayak apa? Kayak di penjara. Diatur terus, dibentuk terus. Nah, ini versi merdeka. Versi mondok yang gagal. Mondok yang gagal, nggak berhasil. Uang banyak. Padahal untuk bisa mondok, ibumu, bapakmu, abi dan umi berupaya melakukan apa saja agar bisa kamu mondok. Nyari duit kemana-mana agar bisa kamu mondok. Kalau perlu minjem, kalau perlu dimarahin atasan, kalau perlu dimarahin polisi di jalanan, nggak peduli. Yang penting anak tercantiknya mondok. Payah begitu. Ya. Kenapa kok dia pengen begitu? Karena pengen anaknya menjadi hafizah yang solehah. Dia pas ngeliat di YouTube, ada anak yang cantik, jilbabnya bagus, baca Qur'annya bagus, omongannya santun. Pengen anaknya sukses seperti itu. Dia dengar cerita di ustazahnya, ustazah tuh cerita di musala, di masjid, ceramah, di majelis taklim. Cerita tentang orang yang sukses menghafal Quran, sukses berbahasa Arabnya, bagus studinya, akhlaknya bagus. Dia pengen anaknya seperti itu.
Caranya gimana? Mondok, ya. Apalagi orang tua yang tahu pula hadis yang kita sudah sangat hafalkan. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin orang menjadi baik, siapa yang Allah inginkan dia menjadi baik, Allah pahamkan agama. Cara paham agama gimana? Cara yang banyak dipahami orang. Yang lumrah jalannya untuk paham agama itu mondok. Karena itu belajar pesantren yang sungguh-sungguh serius. Allah ingin dia baik. Orang tua kita pahamnya begitu. Dia kepengen anaknya jadi solehah. Nggak apa-apa pisah kangen. Berat itu pisah sama anak gadisnya, ya kan? Yang dia pengen lihat terus perkembangannya, dia lihat candaannya, dia lihat manyun-manyunnya, dia lihat anaknya ngambek-ngambek gitu. Ya, itu menyenangkan bagi bapak ibumu itu. Tapi nggak apa-apa, anak ini berkembang, anak cantikku berkembang tanpa kulihat. Asal nanti dia jadi wanita solehah. Menjadi baik seperti janji Allah dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Tak apa-apa. Asal dia bisa bangun rajin, bangun terus subuh. Karena berat membangunkan kamu subuh tuh. Coba, siapa yang nggak berat dibangunkan orang tuanya subuh? Di rumah. Kalau di pondok kamu rajin bangunnya. Tapi pas di rumah, aduh, kayak perang Iran dulu. Kayak mau perang dulu, mama bapak tuh bangunin kamu tuh. Berat. Dia pengen anaknya jamaah subuh. Dia pengen anaknya setoran. Satu hari itu setoran minimal 1 halaman. Ya, kalau bisa anaknya hafalan sekian juz. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, ngerti agama. Pinter. Itu enggak bisa. Dia pengen itu bisa di pondok. Tapi kalau kamu lawan, berbeda gaya berpikirnya dengan orang tua kita tadi, malah kita merasa tersiksa di pondok, nggak ada hasil. Orang tua kita, Masya Allah, udah capek-capek begini, nggak nahan rindu, nahan kangen, nyari segala macam usaha, bujuk sana, bujuk sini, bolak-balik ngantar, balik lagi untuk merayu kita, tapi belum ada hasil. Maka caranya mesti dirubah, cara kita berpikir. Karena kita mondok, masanya kita membentuk diri kita, kebiasaan. Nah, ini masa bukti nih. Versi kedua, liburan. Liburan membuktikan kita mau bukti hasil apa enggak mondok kita. Kita libur di rumah, enggak diawasin musyrifah, enggak dibangunin oleh mudabbirah, enggak diingatin oleh teman-teman kita, enggak ada yang nyemangatin, tapi dari dalam diri kita sendiri, bisa enggak kita lakukan apa yang biasa kita lakukan di pondok. Nah, ini baru nih. Kalau bisa, nah berarti udah ada hasil mondoknya. Di liburan itu membuktikan 10 hari kok, nggak lama. Apalagi kalau selesai pondok selama-lamanya. Tapi ini cuma 10 hari. Bisa nggak 10 hari itu bangun tetap subuh di rumah? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Bismillah. Bisa apa tidak? Masa berat sekali ngomong, kenapa berat? Salat subuh di awal waktu itu syariat. Allah yang suruh. Ya, nggak boleh sholat di luar subuh, sholat di luar waktu, lalai namanya. Jadi kita mesti berusaha bangun subuh biasa, ya, sholat jamaah biasa. Kalau kamu perempuan ada musala boleh sholat jamaah, boleh sholat di rumah, boleh sholat di musala atau di masjid, jamaah, ya bisa dilakukan itu. Bisa terus ngafal Quran kalau liburan, masih bisa apa enggak? Masih bisa apa enggak? Kenapa berat sekali? Masih bisa apa enggak? Bismillah, insya Allah bisa Ustadz. Kenapa? Saya nggak ingin gagal. Saya ingin bikin orang tua saya bangga. Saya ingin bikin usaha mereka ada hasil. Saya juga bikin sama diri saya nih. Saya harus bisa berubah. Saya harus bisa membuktikan diri saya. Saya pengennya begitu. Maka saya bismillah. Besok kalau saya pulang, saya akan seperti di pondok. Pondoknya, rumahnya saja yang berbeda, tapi kebiasaan saya tetap sama. Di rumah masih bisa nutup aurat nggak? Kalau keluar kamu pakai kaos kaki. Kalau nggak pakai kaos kaki, khawatir terlihat sama Pak Pos Satpam. Auratnya terbuka, diiqab. Kalau nggak pakai kaos kaki, mau buang sampah aja, kaos kaki dulu. Ya, ya begitu. Kalau nggak, diiqab. Di rumah ada nggak begitu? Hah? Halo? Di rumah bisa nggak pakai kaos kaki lihat si Tony tetangga tuh? Hah? Bisa nggak pakai kaos kaki tuh? Ada si Tono, ada si Tony, ada si Joni, yang tetangga yang jaga warung itu, yang suka ngeliat-liat kamu itu. Aduh, mana dia sih? Kok nggak keluar-keluar ya orangnya mana? Tadi lihat gitu. Kamu tetap jaga auratmu.
Bisa apa tidak? Berarti kamu masih bisa mondok di rumah. Tetap jaga aurat. Di pondok ketemu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ketemu Ustazah. Ambil cium tangannya. Assalamualaikum Ustazah. Hormat betul kamu sama Ustazahmu. Hormat betul kamu sama Ustadz. Di rumah bisa nggak begitu sama abi sama uminya? Bisa nggak begitu sama ayah bundanya? Bisa nggak hormat begitu sama kakaknya? Oh, rumah kakak susah nih. Apa kakak ngomong, kakakmu itu orang yang harus kamu hormati. Ya, jangan rebutan HP sama kakak. Sampai di rumah tuh berantem tuh, rebutan HP, rebutan remote untuk nonton TV. Wah ini berabe nih. Ada kamu di rumah, aduh, baru 2 hari di rumah udah berantem aja. Pondok sana. Mama kakaknya pengennya kamu nggak di rumah. Buktikan kalau kamu itu bisa membahagiakan di pondok dan di rumah. Kalau kamu di pondok, dirindukan. Kalau kamu di rumah, membahagiakan. Bisa apa tidak? Kamu di pondok, ibumu rindu, bapakmu rindu, kakakmu kangen, adikmu kangen. Tapi kalau kamu di rumah, mereka senang dan bahagia. Jangan bikin kalau kamu di rumah, malah mereka sesak dada. Waduh, pulang lagi. Lama nggak sih liburnya nih? Cepetin dong, pengen begitu. Nauzubillah min. Maka kalau kamu ada keinginan untuk menjadi baik, ya, bersikap baik di rumah, mondok tetap, jam tidurnya tetap, jam bangunnya diusahakan tetap, ya meleset-meleset sedikit tertidur bukan karena disengaja, no problem. Baca Qur'annya tetap, sholat jamaahnya tetap dijaga, menghormatinya tetap dijaga, berarti versi kamu liburan, versi membuktikan diri. Saya ingin membuktikan diri saya pulang. Apakah saya menjadi santri yang benar atau santri tawanan? Santri tawanan. Santri terdidik atau santri yang merasa ditawan. Berhasil pulang. Alhamdulillah, barokah ilmunya ada. Ya, itu pertama itu. Nasihat pertama untuk besok pulang. Berat apa tidak? Berat apa tidak itu? Ya nggak berat lah. Ngapain kita capek-capek di sini siang malam diawasi. Udah berapa bulan siang diawasin, malam diawasin, tidur diawasin, bangun diawasin, belajar diawasin. Sakit diawasin, sehat diawasin, bahkan buang sampah apa tidak diawasin, mandi apa tidak diawasin, sampai kentut apa enggak diawasin juga. Yang batal wuduknya, no, wuduk dulu diawasin. Ya, pakai baju jilbabnya enggak pas diawasin, pakai jalan keluar kaos kakinya enggak pakai diawasin, dipotok terus. Capek banget itu ngawasin kamu. Ya, sekarang tanpa pengawasan, mondoknya di rumah. Itu kamu buktikan di depan ibu dan bapakmu, depan keluargamu, bahwa jerih payah ayah bunda selama ini ada hasil. Al-Qur'annya hafal, bahasa Arabnya bisa, bahasa Inggrisnya bisa, baca kitabnya sudah mulai bisa, apalagi adabnya terlihat. Dan yang terpenting kebiasaan adabnya, kebiasaan hariannya terlihat. Ibumu nggak tahu udah berapa juz yang kamu hafal kalau kamu nggak bilang. Ya, Andrin, kata Andrin ada. Udah berapa juz? Ada 15. Masya Allah 15. Enggak 10. Enggak kal diuji. Ayo kalau gitu mama bukti ini beneran apa enggak? Jarang. Ya diomongin alhamdulillah. 5 juz hafal alhamdulillah. 10 juz hafal alhamdulillah. Tapi kalau ketemu orang tua yang telaten berapa? 10 juz. Ayo dites. Itu baru dik. Pas dites, iya sih aku belum rojaah. Jadi hafalan kita, ilmu kita, kemampuan bahasa Arab kita, kemampuan bahasa Inggris kita, kemampuan baca kitab kita, nggak terlalu terlihat sama ibu bapak kita. Hasilnya di dalam. Tapi yang langsung dia lihat dan dibuktikan adalah ketika kamu bangun jam berapa. Subuh dilewatin aja. Ya mulai, barangkali kemarin karena pulang dari pondok kecapean. Mudah-mudahan besok nggak ketiduran lagi. Maklum. Zohor, main HP, mulu di kamar nggak keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Absah udah zohor belum? Tama. Kalau masih begitu tuh orang udah azan. Jam 2 belum salah, jam 3. Ya hampir jam 3. Baru kucuk. Belum salah zohor. Oh, tadi apa? Main HP itu asik catin. Emaknya mulai merasa sedih. Masya Allah, anakku. Ya mungkin karena dia kangen HP. Karena kangen lama nahan rindu dengan HP-nya, asik dengan HP, jadi dia lupa waktu. Mudah-mudahan besok udah nggak gitu lagi. Masih doa tuh orang tua tuh hari pertama tuh. Ya, tapi ternyata begitu juga besok. Menetes air mata. Sedih dia. Masya Allah anakku, kenapa kamu begini? Kenapa? Sholatnya
nggak ditelatenin, baca Qurannya nggak pernah selama liburan, main HP mulu, nonton remote mulu. Aduh, udah dia depan kamu senyum aja, dia nggak bikin kamu sedih. Tapi berdua dia sama ayah sama bundanya diskusi di malam hari sambil meneteskan air mata. Gimana itu anak kita? Udah mondok begini, udah sampai sama. Nggak hasilnya. Ustaznya tuh salah. Ustaznya nggak benar didik tuh. Ya, pondok apaan tuh? Nggak ada perubahan sama sekali. Masya Allah. Sedih orang tua kita. Ya, padahal yang sebenarnya salah mindset kita, cara berpikir kita. Kita di pondok ini dididik kebiasaan kita. Sehari gini, di hari, 2 hari, disadari ini jadi kebiasaan. Sehingga salat subuh berjamaah itu jadi kebutuhan kita. Kalau kita terbiasa kita salat berjamaah zuhur, jadi terbiasa. Nggak biasa kita kalau salat berjamaah itu. Mestinya begitu.